Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magus Sarasnomo, MKom. Saya di sini selaku Kaprodi atau Kepala Program Keahlian Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Jadi untuk TJKT sendiri itu adalah konsentrasi keahlian. Bidang programnya itu adalah teknologi informasi dan program keahliannya itu TJKT atau Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Di TKJ sendiri itu mempelajari banyak hal baik secara hardware maupun software. Kalau orang persepsinya itu biasanya di TKJ itu hanya mempelajari hardware saja. Sebenarnya tidak, karena di situ di TKJ banyak sekali materi-materi yang tidak hanya mempelajari hardware, tapi software juga. Yang mana untuk kelas 10 sendiri itu tentunya kami memberikan materi dasar-dasar terlebih dahulu, yaitu dasar-dasar TJKT yang di dalamnya itu adalah merakit personal komputer. Sebelum merakit akan dikenalkan set teorinya dulu, setelah itu dilakukan perakitan sampai troubleshooting di dalam komputer tersebut, baik komputer maupun laptop. Terus masuk ke angkatan berikutnya yaitu kelas 11, itu dipelajari lebih luas lagi, yaitu mengenai jaringan komputer. Komputer yang secara standalone itu dipelajari di kelas 10, masuk ke kelas tingkat yang lebih tinggi lagi, kelas 11 itu jaringan. Jadi kumpulan dari lebih dari satu komputer, beberapa komputer yang dihubungkan satu dengan yang lainnya, akhirnya membentuk suatu jaringan. Di situ dipelajari mengenai lapisan-lapisan jaringan, yaitu 7 lapisan OSI, kan ya, layar OSI. Terus dipelajari cara mengkrimping, membuat kabel jaringan, baik strike maupun crossover. Terus troubleshooting jaringannya sendiri, membuat topologi baik LAN, MAN ataupun WAN yang nantinya di kelas 12. Nah, untuk softwarenya sendiri, aplikasinya sendiri itu dipelajari di kelas 11, yaitu memakai paket RSA. Sedangkan OS-nya itu dipelajari di kelas 10, menginstal Windows, menginstal aplikasi, terus baik Linux, Windows, dan diperkenalkan juga Macintosh maupun OS Chrome ya. Dan di kelas 12-nya tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu mempelajari mengenai jaringan di area network WAN menggunakan peralatan tambahan yaitu router. Di situ nanti para siswa akan mempelajari mengenai teknik-teknik routing baik secara statik maupun dinamis. Bagaimana caranya itu menghubungkan komputer biar bisa terhubung ke internet, bagaimana siswa itu bisa menghubungkan antara satu router dengan router yang lainnya. Di dalamnya tentu saja akan mempelajari mengenai keamanan jaringan tersebut, yang mana nanti ujung-ujungnya akan masuk ke cyber security. Jadi aplikasi apa yang dipelajari di dalam routing itu lanjut dari kelas 11 yang mana tadinya pakai paket tracer, terus di kelas 12 memakai mikrotik. Jadi kita juga mengenalkan mengenai Cisco juga. Kita ada peralatan mengenai Cisco juga, peralatan mengenai mikrotik juga. Harapannya apa? Dengan semua yang dipelajari oleh siswa TJKT, maka siswa tersebut nantinya diharapkan
mampu yang pertama itu wirausaha. Karena di kelas 12 juga dipelajari mengenai teknik-teknik tentang hotspot, cara membuat hotspot, mengamankan hotspot, bandwidth limiter, dan juga setting-setting di ranah hotspot tersebut. Karena kan tuntutannya dari SMK tersebut lulus biar bisa berwirausaha. Selain itu juga bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi dan juga bisa bekerja ke perusahaan-perusahaan baik skala kecil, menengah maupun perusahaan besar. Karena semua ilmu yang dipelajari itu ilmu yang praktis dan siswa tersebut juga diharapkan juga mandiri dalam artian memiliki perangkat semisal laptop. Jadi saat gurunya itu memberikan pelajaran menggunakan perangkat yang ada di sekolahan, saat di rumah siswa tersebut mengulang dengan perangkat yang siswa miliki. Nah, karir-karir yang ada di TJKT itu banyak sekali. Di antaranya itu bisa bekerja di ISP, Internet Service Provider, yang selama ini banyak lowongan-lowongan yang sudah disampaikan ke alumni-alumni TJKT. Jadi mereka bisa bekerja di bagian engineer, bekerja juga di bagian setting jaringan, dan juga bisa bekerja di bagian penetrasi jaringan. Jadi melihat bug-bug yang ada di suatu jaringan, karena memang ranahnya nanti ke cyber security. Yang siswa tersebut diharapkan setelah mampu memiliki keahlian tersebut, maka siswa tersebut bisa secara mandiri bekerja ataupun bekerja ke perusahaan yang lainnya. Jadi untuk para siswa diharapkan tetap semangat, karena memang pelajaran-pelajaran yang ada di TJKT sebenarnya mudah dipelajari, hanya saja perlu kesungguhan dari para siswa-siswa TJKT, sungguh-sungguh mempelajari baik apa yang diberikan Bapak Ibu guru maupun secara mandiri. Karena ilmu komputer itu selalu berkembang, banyak teknologi-teknologi yang baru yang muncul, dan sekarang kan muncul AI, dan itu peluang yang besar, dan tidak semuanya itu bisa digantikan dengan AI. Peluang apa yang bisa dimanfaatkan dari AI tersebut? Ya salah satunya muncul pekerjaan yang namanya prompt engineer. Jadi keahlian untuk membuat kalimat-kalimat yang mana kalimat tersebut nanti akan dieksekusi oleh AI menjadikan output yang sesuai dengan harapannya. Karena enggak semuanya itu bisa membuat kalimat yang sesuai. Maka di perusahaan sekarang banyak sekali bermunculan lowongan-lowongan mengenai prompt engineer. Dan di TKJ dengan konsentrasi keahlian TKJ itu mempelajari pemrograman juga. Jadi walaupun pemrograman, dengan adanya AI tersebut maka akan terbantu. Jadi AI itu tidak menggantikan 100%, tapi akan membantu membuat program yang lebih bagus lagi, tapi ya tetap brainware manusianya itu yang mengarahkan agar hasil dari output semakin bagus. Itu seputar program keahlian TJKT dengan konsentrasinya teknik komputer dan jaringan. Semoga ini bisa memberikan wawasan yang baik kepada masyarakat, khususnya mahasiswa TJKT dan para alumni-alumninya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan dari masyarakat yang memiliki putra-putrinya yang sudah duduk di kelas 9 SMP kan ya, dipersilakan semisal ingin mendaftar masuk ke jurusan TKJ di SMKN 1 Brebes. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.